Sekarang kita masuk ke inti dari panduan ini. Buat mengeksekusi pembagian warisan secara aman dan tanpa celah hukum, kalian harus ngelewatin 4 langkah kronologis ini secara berurutan. 1. Inventarisasi aset. 2. Selesaikan utang. 3. Bagikan harta. Dan 4. Finalisasi legalitas. Yuk kita bedah prakteknya satu persatu. Kita mulai dari langkah pertama, inventarisasi aset. Intinya, tahap mendata seluruh harta peninggalan. Di tahap ini, kalian sekeluarga benar-benar dituntut buat ekstra teliti. Hukum membagi aset jadi 2 kategori besar. Pertama, harta bergerak yang fisiknya gampang dipindah-pindah. Contohnya kayak uang tunai di bank, mobil, atau perhiasan. Kedua, ada harta tidak bergerak yang sifatnya permanen, kayak tanah, rumah, atau apartemen. Tapi ingat ya, ini yang sering kelupaan. Warisan itu nggak cuma sebatas barang yang kelihatan wujudnya aja. Hak-hak yang nggak berwujud, kayak kepemilikan saham perusahaan, piutang, sampai hak paten atau hak cipta, itu wajib banget dicatat ke dalam daftar harta peninggalan. Jangan sampai ada yang kelewat. Masuk ke langkah kedua, menyelesaikan utang dan kewajiban. Wah, ini nih aturan emas yang sering banget bikin kaget banyak orang. Ahli waris wajib menyelesaikan utang pewaris terlebih dahulu. Catat ya, warisan itu bukan cuma soal dapat durian runtuh atau uang kaget. Barengan sama aset yang diturunin, kewajiban ternyata juga ikut turun. Jadi sebelum kalian bagi-bagi duit Rp1 pun, semua tanggungan pewaris, mulai dari tagihan kartu kredit, cicilan tunggakan pajak, sampai utang bisnis, itu wajib dibayar sampai lunas. Ini adalah syarat mutlak buat mastiin harta yang nanti dibagi-bagiin tuh benar-benar udah bersih dan aman dari tagihan pihak lain. Oke, utang udah beres. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, bagian yang paling ditunggu-tunggu, proses pembagian harta. Kunci utama di tahap ini adalah transparansi penuh. Nggak boleh tuh ada yang namanya bagi-bagi harta secara diam-diam. Semua ahli waris harus tahu prosesnya dan harus sepakat. Nah, proses distribusinya ini cuma boleh ngikutin 2 pedoman utama. Kalau pewaris nggak ninggalin pesan apa-apa, maka pembagiannya otomatis harus tunduk sama porsi baku yang udah ditetapin di KUH Perdata. Tapi kalau ada surat wasiat resmi ya instruksi eksplisit di dalam dokumen itulah yang harus benar-benar dieksekusi. Percaya deh, main terbuka dan berpegang teguh sama aturan ini adalah cara paling ampuh buat ngehindarin rasa curiga antar saudara.